sosialisasi ini juga kita silaturahmi, biar kita saling kenal, biar ketemu di jalan saling sapa menyapa, tak kenal maka tak sayang katanya ya ibu. Jadi mudah-mudahan kita sudah. Yang selanjutnya saya ucapkan juga permohonan maaf karena keadaan. Mungkin itu sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Pak Kadis dan Pak Camat. Mudah-mudahan nanti Pak Kadis bisa memberikan arahan kepada ibu-ibu dan para pemuda Karang Taruna, dan saya mohon juga Pak. Dua karakter ya dan terima kasih alhamdulillah pada kesempatan kita berkumpul bersama di Aula Pondok Pesantren Karang. Namun sebelumnya saya ini para kadis Taruna saya tidak bisa lama ikut. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sofan Maksudi SMSI selaku Pangkat dari Kecamatan Cibabar yang telah membantu. Acara selanjutnya yang saya hormati dari Pak Lurah, dan Karang Taruna, Ibu para sekolah serta hadirin yang mungkin tidak bisa sebutkan satu. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Semoga pada siang hari kita diberikan kekuatan kesehatan dan panjang umur serta salam kita limpahkan kepada dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para penulis sampai zaman. Rekan-rekan yang saya banggakan, kita punya program ini literasi kuat, bahasa hebat, tinggal dirubah. Kalau mau kelurahan yang kelurahan hebat, kira-kira ya, langsung hebat, silakan hebat dan seterusnya. Karena materi ini saya buat waktu saya menyampaikan materi di tingkat provinsi yang belum saya ubah ya, karena perbedaan hebat. 5. Berbicara, membaca, dan menulis serta kemampuan berpikir yang menjadi elemen di dalamnya. Dengan literasi dapat meningkatkan kualitas SDM. Kita tahu sebagai orang yang beragama Islam bahwa surat pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi yang namanya bacalah itu ya literasi. Jadi ayat pertama yang turun kepada Rasulullah itu adalah ayatnya ayat literasi. Ya, bukan ayat-ayat yang lain menunjukkan bacalah. Jadi kalau kita semua tidak mau membaca, ya, insya Allah berarti tidak sesuai tuntunan dan syariat Islam, wujudnya yang beragama Islam kira-kira. Jadi kalau kita ini mengaku beragama Islam, harusnya lebih maju dari bangsa yang lain. Ya, hari ini kita berada di ini nggak mau kita ini ilmunya bertambah. Makanya harapan kita dengan literasi ini akan menjadi elemen. Next. Pada era digital yang semakin canggih ini, literasi kerap kali dipandang sebelah mata dan terkadang tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang penting. Namun pada faktanya literasi sangatlah krusial terhadap kemajuan dan perkembangan suatu bangsa. Literasi baca tulis dipandang sebagai ibu dari literasi lainnya. Kalau dulu ada calistung, baca, tulis, berhitung. Ya, ini dikarenakan literasi baca tulis itu sendiri adalah literasi paling dasar, paling tua, yang paling masa lalu. Ya. Dengan literasi katanya meningkatkan kualitas SDM. Nah, sekarang kita perhatikan, ada nggak yang lulus SD nggak pernah baca buku? Pasti baca buku lah, LKS, kita mendengarkan guru mengajar, ya kan? Entah menulis. Jadi kalau kita sekarang sudah sampai di SD, SMP, SMA, sudah pasti menjamin bahwa literasi
Jadi kalau Anda teorinya sudah sekolah S1, S2, S3, PAUD, TK, S3, SMP, itu harapannya katanya sejahtera. Nah, hari ini ada yang belum makan sarapan dari pagi. Nanti doang kira-kira makan gak nih? Kudu diwajib, karena merasa sekolahnya bukan di madrasah, bukan di pesantren, harus dibaca. Ya, nah ternyata itu contoh bahwa grogi itu sebetulnya melunakkan segala hal. Makanya ya sekarang hal-hal begini pelatihan mendongeng. Sekarang kalau ada yang mau belajar latihan dongeng. Kalau undang-undangnya sudah ada berarti wajib kita ikuti. Nah, sebagai sumber informasi, hari ini kita bisa menggunakan HP. Ada yang mengatakan, Pak, sekarang apa yang baca buku kan ada Google. Berbagai informasi bisa kita ambil. Ya, mungkin enggak. Kalau seandainya Anda mengandalkan HP, mengandalkan Google, udah itu sampai kuota bisa nggak baca? Terkendala kan? Tapi kalau Anda baca buku, nggak perlu internet, nggak perlu kuota, ya, nggak perlu punya HP, murah meriah, bisa bertahun-tahun, ya, bukunya masih ada, uangnya Inggris laku, awet. Nah itu tetap kelebihan buku. Dari Kabupaten Serang, bangsa ini harus dikuatkan. Oke. Ya, ini mulai muncul hal-hal yang mendesak untuk masyarakat. Saya terkait dengan literasi di Kelurahan Karangasem, Pak. Saya dari sekolah peradaban, sekolah SD, TK-nya juga ada, sekolahnya. Jadi peradaban itu sebelum COVID itu hampir setiap tahun itu tidak kurang dari 20 organisasi itu berkegiatan. Paling banyak itu warga. Kadang mereka bayar, kadang kalau punya uang saya juga membayar duit mereka, misalnya berikan air dan sebagainya. Itu dukungan dari sekolah peradaban untuk kegiatan pada masyarakat. Mahasiswa yang dari Bogor, satu kuliah di Serang, dari lengkap apalagi karena kebetulan Serang lengkap. Ya, organisasi juga. Terus dengan kelurahan juga, sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga ada banyak kerjasama, misalnya kelompok wanita tani saya arahkan Pak. Siapa pemiliknya? Saya tahu juga apa yang dilakukannya karena dulu saya sering monitoring dan seterusnya. Tetapi ini informasi buat Karang Taruna, mungkin disitulah kira-kira bersinergi, berkolaborasi untuk menyelenggarakan literasi di Kelurahan Karangasem ini. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, literasi ini enak diomong, susah dilaksanakan. Ya. Jadi kalau Anda sekarang merasa maaf ini ya, tali kerja susah, ya, tali istri ada yang susah. Ada yang susah. Jadi ngatur dikit, yang bermanfaat tidak. Ya. Susah. Cuma nggak jelas. Jadi Bapak yang hormati, ini merupakan tawaran dari sekolah peradaban kepada semua pemuda yang hadir. Bila bertanya peradaban ini akan dijadikan semacam ya leadernya dalam literasi di Karangasem ini, segera saja dirumuskan. Semoga nanti saya juga bisa membantu beberapa hal yang sesuai kewenangan, karena nanti sebentar lagi bantuan yang ada di kelurahan yang saya kasih dari perpustakaan itu harus diberdayakan kelurahan. Tentang literasi, tapi ada juga untuk pelatihan MC ya tadi ya. Saya kebetulan agak berminat. Dari segi yang lain pasti untuk para pemuda pasti berminat. Dan juga ada tadi posling dan juga ada dongeng juga Pak ya. Yang kebetulan saya juga di sebagai staf di MA di Yayasan Al Jabar, kebetulan ketua Karang Taruna juga guru di sana. Dan alhamdulillah kayaknya kami juga pengen bekerja sama terus meminta untuk puslik ya, dan juga ya tentunya
perpustakaan keliling ini untuk pengen kantor ya. Jadi kepala dinas Kota Cilegon ya memohon kepada ya perpustakaan untuk bisa meminta mobil pusing laki-laki yang cukup pada tanggal berapa ya, sehingga kita akan atur jadwalnya, tempat dari mana dan seterusnya. Jadi surat secara sederhana saja tidak susah ya, bila perlu ada keparuran harus diterurai kira-kira bikin surat seperti itu mengejar ya, surat kita udah kira-kira bisa, apalagi surat permohonan mobil pusing. Tinggal nanti kita punya tidak mobil, kalau sehari ada 3 sekolah yang butuh ya kita bagi satu-satu minimal ya, karena kita sekarang sedang sosialisasi dan apabila sasarannya